Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib yang dilanjutkan pada kajian kitab Bulughul Maram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita sampai pada hadis yang ke-70 ya, atau hadis 64 kalau di Bulughul Maram, yang masih berkaitan dengan Kitabut Taharah, babu nawaqidul wudu, bab menerangkan tentang apa saja yang membatalkan wudu. Hadis yang dari Aisyah, wa an Aisyata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabbala, ya, qabbala mencium, Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dha nisaihi, ya, ba'dha nisaihi, sebagian dari nisa, dari wanita-wanita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau istri-istri beliau. Thumma kharaja, lalu beliau keluar, ila sholati, ke solat, ya, keluar untuk melaksanakan solat. Walam yatawadda, dan beliau tidak berwudu. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan didhaifkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada hadis yang ke-70 ini di syarahnya banyak sekali dijelaskan, ya, mengatakan rawiya an asyrah aujuh an Aisyah, idza arafta hadza fal haditsu dalil, bahwasanya hadis ini merupakan sebuah dalil ala anna lamsal mar'ah wa takbilaha, maka sesungguhnya memegang perempuan wa takbilaha dan menciumnya la yanqudul wudu, tidak membatalkan wudu. Wa hadza huwal asal, ini adalah qaul yang asal, ya, dan ini pendapat dari mayoritas ulama Hanafi. Wa dhahabat asy-Syafi'iyah, sedangkan Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i mengatakan anna lamsaman la yahrum nikahuha, bahwasanya lamsaman yaitu memegang atau memegang, ya, orang yang bukan mahramnya atau haram untuk dinikah, naqidun lil wudu, maka membatalkan wudu, ya. Ada juga yang berlandaskan bahwa hadis ini turunnya itu sebelum diperintahkannya wudu, sehingga pada saat itu Rasulullah tidak melakukan wudu. Itu ada yang mengatakan istadalla ala dzalika. Tetapi yang qaul yang Syafi'i, ulama Syafi'iyah mengatakan dan itu membatalkan wudu, ya, karena di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa mengatakan aula mastumun nisa, ya, aula mastumun nisa, atau engkau itu memegang perempuan-perempuan itu. Jadi ini adalah dalil dari Al-Qur'an, ayat An-Nisa ayat ke-43 mengatakan bahwa aula mastumun nisa itu diartikan adalah memegang seorang wanita. Tetapi ada juga yang mengatakan lamastumu di sini adalah berarti jima, seperti itu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ini di dalam syarahnya juga dikatakan ayyurada bil mulamasah al jima, yang diartikan mulamasah di situ, memegang di situ adalah jima, sehingga hadis ini diartikan, ya, bukan berarti, ya,
apa namanya, qabbala ba'dhan nisa'i di sini itu ada yang mengatakan termasuk apa, lams ya. Lams itu adalah jima itu yang membatalkan wudu. Ya. Baik. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwa kalau mazhab Hanafi mengatakan memegang perempuan itu atau istri itu tidak membatalkan wudu. Sedangkan mazhab Syafi'i mengatakan dengan dalil yang lain, surat An-Nisa dan juga hadis-hadis yang sebelumnya, ya, maka memegang seorang perempuan itu adalah atau istrinya adalah membatalkan wudu, atau memegang istrinya ya itu adalah membatalkan wudu. Ya, itu yang qaul yang kita berhati-hati karena banyak ada khilaf, dan ketika kita ingin keluar dari khilaf tersebut maka kita ambil qaul yang kuat seperti itu. Ya, jadi dalilnya seperti itu. Ini juga pendapat-pendapat yang mengatakan itu diantaranya adalah Al-Hasan, ya, juga dikuatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, mengatakan tidak apa-apa ya, untuk mencium dan juga menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Tetapi pilihan yang paling bawah adalah pilihan batal ini lebih hati-hati dan terhindar dari perselisihan ulama. Ya, mencari aman dari perselisihan khilafiyat itu adalah sunnah. Masyarul hadirin rahimakumullah, akan saya bahas sedikit tentang mahram. Tadi saya membahas tentang la yahrumu nikahuha, ya, kaitannya dengan mahram di sini. Ya. Mahram itu terbagi menjadi dua ya, mahram mu'abbad dan mahram mu'aqqad. Ya. Mahram mu'abbad itu selamanya, ya, selamanya. Nah, lalu ada mahram mu'aqqad itu sementara saja. Mahram mu'abbad itu siapa saja? Ya, mahram mu'abbad itu adalah ibu, ya, lalu sampai ke atas nenek dan sebagainya. Lalu anak perempuan itu selamanya anak perempuan akan menjadi mahram, ya. Saudara perempuan akan menjadi mahram selamanya. Anak perempuan dari saudara laki-laki, ya. Anak perempuan dari saudara laki-laki mahram juga, nah, yaitu keponakan perempuan. Lalu anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan mahram juga. Saudara perempuan ibu, ya, yaitu bibi, ya, bibi itu mahram. Saudara perempuan ayah, saudara perempuan ayah itu juga mahram mu'abbad selamanya, ya, selamanya. Lalu ada mahram, ya, sementara, ya, karena sebab perkawinan, ya. Ini kaitannya karena sebab perkawinan. Istri ayah termasuk ibu tiri, istri kakek atau nenek tiri dan seterusnya, maka itu adalah mahram mu'abbad. Karena sebab perkawinan yang tadi itu di atas, ya, di atas itu karena kekerabatan, keluarga. Kalau ini karena sebab perkawinan. Lalu istri anak, nah, istri anak, menantu perempuan, termasuk istri cucu dan seterusnya ke bawah. Itu maksud saya seterusnya ke bawah itu ya, yang ke atas semuanya itu, ya, maka itu juga mahram. Ibu dari istri, yaitu mertua perempuan, termasuk nenek istri dan seterusnya ke atas. Mertua itu mahram karena sebab perkawinan, tapi mu'abbad. Sekali lagi mu'abbad. Artinya apa? Kalaupun misalnya dia itu cerai, ya, cerai, maka mertua ini termasuk juga mahram, ya, termasuk mertua itu juga mahram.
Anak perempuan istri, yaitu anak tiri perempuan, termasuk anak perempuan dari anak tiri atau cucu tiri. Ini kalau sudah menggauli, sudah digauli istrinya. Jadi ada mu'abbad, mu'aqqad. Nah, sekarang yang ya, ini adalah mahram mu'aqqad. Mu'aqqad itu ya sewaktu-waktu gitu. Maksudnya kalau misalkan dia itu talak atau karena sebab tertentu, maka menjadi tidak mahram lagi seperti itu. Nah, selain dari di atas tadi yang dua mahram mu'abbad, maka tidak apa-apa ya ketika kita menyentuh kulitnya, artinya tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau mahram mu'aqqad ini itu kaitannya bukan dengan wudu ya, tapi dengan pernikahan ya. Di sini ipar ya, ipar itu termasuk mahram mu'aqqad tetapi membatalkan wudu gitu. Karena mahram mu'aqqad tadi ya, bibi istri ya, yaitu saudara perempuan dari ayah istri atau saudara perempuan dari ibu ya, seorang laki-laki tidak boleh menikahi bibi istrinya selama ia masih terikat pernikahan dengan istrinya. Kalau misalnya dia itu menceraikan istrinya atau misalnya meninggal lalu akan menikahi bibinya, itu boleh. Begitu juga dengan ipar tadi. Kalau mengumpulkan ya saudara itu tidak boleh, tapi kalau misalnya sudah meninggal maka boleh menikahi dengan ipar tersebut ya. Jadi termasuk mahram mu'aqqad. Perempuan yang kelima yaitu perempuan yang tidak boleh dinikahi apabila seorang laki-laki telah, ini kaitannya dengan mahram ya, yang haram dinikahi, bukan kaitannya dengan wudhu tadi, tapi saya masukkan karena ada hubungannya itu. Tapi ini yang mahram mu'aqqad termasuk perempuan kelima, itu maksudnya siapa ya? Ajnabi ya, ajnabi yang atau orang lain ya, kan nggak boleh kalau sudah menikah 4 nggak boleh tambah 1 lagi kan gitu. Perempuan yang masih menjalani masa iddah, baik iddah karena suaminya meninggal dunia maupun iddah karena perceraian ya, selama masa iddah tersebut perempuan tersebut tidak boleh dinikahi ya. Perempuan yang telah ditalak 3 yaitu perempuan yang tidak halal dinikahi oleh mantan suaminya, kalau sudah talak 3 maka tidak boleh ya dinikahi oleh orang yang tadi menalak karena sudah talak 3, kecuali dia itu sudah menikah dengan orang lain ya, namanya dalam muhallil, dan sudah melakukan hubungan suami istri. Kalau misalnya belum melakukan hubungan suami istri ya, misalnya dia lalu sudah bercerai dengan suaminya yang baru itu, maka dia tidak boleh menikah dengan itu ya. Disyaratkan untuk muhallilnya itu adalah dia sudah melakukan hubungan suami istri. Baik, insya Allah bisa difahami di sini ya masalah ini ya, mungkin bisa kalau digambarkan seperti ini jadinya ya, nanti bisa saya share untuk dilihat-lihat. Ini kaitannya nanti dengan salaman kan, seperti itu biasanya kalau lebaran itu kan, siapa yang boleh kita salami dan siapa yang tidak boleh kan gitu. Nah, mungkin ada yang terdekat justru itu menjadi anak paman ya. Anak paman itu kalau misalkan dia perempuan maka dia menjadi mahram walaupun itu adalah dekat kan, seperti itu. Oke, ini sudah kemarin. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-73, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala وأن أبي هريرة وأن
Oke. Wa an Busrah bin Safwan, dari Busrah bin Safwan radhiyallahu anha. Busrah ini seorang wanita. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man massa dzakarahu, barang siapa yang memegang zakarnya, falyatawadda, maka hendaknya ia berwudu. Nah, ini dalil barang siapa yang memegang kemaluannya, zakarnya, maka dia harus berwudu. Ya, kemarin sudah saya jelaskan juga ada catatannya, yaitu dengan zahir kaffah, yaitu bagian telapak tangan bagian dalam. Oke, baik. Nah, ini ada di dalam syarahnya, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi, apabila menyentuh ya salah satu dari kalian itu farjinya, laisa dunaha hijab, yang mana tidak ada hijab, ya, hijab itu penghalang, misalnya kain atau apa, wala sitr, faqad wajaba alaihi wudu, maka dia diwajibkan untuk berwudu. Baik. Di sini dari keterangannya adalah dikatakan memegang di sini, ya, zakar, ya, memegang kemaluan itu baik hayyin atau mayyit, baik dia itu hidup ataupun mati. Misalnya ada seseorang yang meninggal lalu dipegang, lah maka dia wajib mengulangi wudunya tersebut, gitu. Jadi tidak hanya orang yang hidup saja, baik itu al-lamis, orang yang memegang batal, ataupun orang yang dipegang juga batal, ya. Bukan hanya orang yang memegang saja. Nah, misalkan saya dipegang oleh orang lain, ya. Misalkan ada orang lain memegang kulit saya, maka orang perempuan tadi juga batal, saya juga batal. Kalau kaitannya dengan istri, maka istri saya batal, saya juga batal. Ya, tidak hanya orang yang memegang, tapi orang yang dipegang juga batal. Begitu juga misalnya kita di suatu tempat, ya, kecuali pada saat haji, maka kita itba pada madhab yang lain. Hanafi itu tidak apa-apa bersentuhan tadi, ya. Baik, itu mungkin yang ya, jadi kalau di dalam kitab Fi Nawaqidil Wudu itu ada 4 kemarin, ya. Sesuatu yang membatalkan wudu ada 4. Kalau di kitab lain, di kitab Fathul Qarib itu ada 5. Ya. Ma kharaja min ahadis sabilain, kemarin sudah, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik depan atau belakang, apapun itu, maka membatalkan wudu kecuali mani. Yang kedua adalah an-naumu ala ghairi hayatil mutamakin, tidur, ya, kecuali tidurnya dengan duduk. Ketiga, zawalul akli, hilangnya akal, ya, karena dia itu bisukarin au marad, karena dia itu sakit, atau mungkin junun, gila, au ighma, atau dia itu pingsan, au ghairi, ya. Itu juga membatalkan wudu. Yang keempat, lamsur rajul al-marta'ah al-ajnabiyah, memegang perempuan lain, ya, ghairu mahram, walau maitah, walaupun dia itu mayit, ya. Artinya maka orang yang menguburkan mayit itu hendaknya, ya, orang yang dekat dengan, maksudnya yang masih ada hubungan mahram itu, hendaknya seperti itu afdalnya. Wal khamis wa huwa akhir nawaqid wa masul farji adami, yaitu memegang farj atau bibadinil kaffi, dengan bagian dalam dari al-kaf, tangan, ya. Baik, itu saja. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri dan berpindah pada bab yang lain tentang wudu ini. Masalah saudaranya di tadi mahram mu'abbad, ya.
Ya, saudara kandung atau saudara tiri. Maksudnya saudara kandung atau saudara tiri atau saudara apa? Anaknya dari saudara, anak perempuan dari saudara. Itu saudara kandung Mas. Nggih. Saudara kandung yang tadi. Saudara kandung. Ya. Yang mu'abbad itu kaitannya dengan kan ahli ya, ada keluarga, ada pernikahan ya. Ada keluarga dan ada pernikahan. Ya, ini kalau laki-laki kira-kira seperti ini. Ya, anaknya bibi itu sepupu berarti ya. Sepupu itu tidak termasuk mahram. Ya. Tinggal di-share aja Mas ya. Iya, betul. Itu walaupun ya sebenarnya dekat sekali karena apa namanya yang kita pahami mungkin ya itu sebagai mahram kan gitu. Nah, kita perlu mengenali mahram kita. Ya, yang keterangannya hijau itu mahram, artinya tidak apa-apa, misalkan berjabat tangan lalu tidak membatalkan wudu. Ya, bukan mahram itu yang merah. Anaknya bibi itu sebenarnya dekat sekali ya, anak paman itu juga dekat, saudara, tapi itu termasuk juga bukan mahram kan gitu. Sudah? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.